Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang matu'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian pekanan. Berarti pekan ini kita nggak libur ya. Alhamdulillah tidak karena alhamdulillah saya kemarin sampai itu asar ada satu pengajian yang tercancel karena saya jadwalkan harusnya pada asar saya ngisi, tapi ternyata pesawatnya delay nggak bisa. Tadi pagi sudah jalan, maka ketika ditanya sama Mbak Faiz gimana ini, oh ya nanti malam insya Allah selama Bapak Ibu berkenan. Dan ternyata hari Jumat kan nggak pernah saya juga hari Jumat ke arah sini ya agak lumayan nih macetnya dari mungkin karena akhir pekan itu ya. Biasanya kan Selasa kalau nggak Kamis itu jalanan termasuk relatif longgar, ini lumayan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini TV-nya lagi mati. Saya sudah bawakan kemarin file, saya kira filenya sudah bisa dinikmati, tapi ternyata belum bisa dinikmati. Jadi insya Allah kita alhamdulillah di mobil bukunya ada, jadi bisa kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini, karena sesuai dengan yang di file dengan yang di sini sesuai. Kita kemarin sudah masuk bab yang berkaitan dengan sholat nawafil atau sholat sunnah. Kita masih di rawatib ya. Kalau saya boleh rumuskan atau saya boleh rangkumkan dari kemarin yang kita pelajari itu ya, itu kita mulai dari duhur misalkan, berarti berapa rakaat sebelum duhur? 4 rakaat sebelum duhur. Terus sesudah duhurnya, ini yang lengkap, ini versi lengkapnya 4 rakaat sesudah duhur ya, 4 ya, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Kalau kita ambil dulu yang 12 nih, yang 12 yang akan mendapatkan paket rumah di surga ya. Apa saja yang 12 mendapatkan paket rumah di surga? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, berarti berapa? 4, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Itu paket rumah di surga. Paket dijauhkan dari api neraka ketika melaksanakan 4 rakaat sesudah duhur, dijauhkan dari api neraka ya. Kalau ditambah lagi dengan 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau paket lengkap, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 8. 4 rakaat sebelum asar, 12. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah sebelum subuh. Berarti berapa sudah semuanya? Ada? 18 yang sudah hafal. 18-nya berarti sudah mempraktekkan ya. Baru 10 Ustaz, nggak apa-apa, alhamdulillah. 10 itu apa? Nggak dapat apa-apa kalau 10 hanya dapat pahalanya. Tambahkan 2 lagi, dapat paket rumah di surga. Tapi jangan tanggung-tanggung, sekalian tambahin 4 lagi, ba'da duhur terbebas dari api neraka. Jangan tanggung-tanggung, tambahin lagi 4 rakaat sebelum asar. Insya Allah kita menjadi manusia yang dirahmati Allah. Ini bukan main-main ya. Saya katakan sekali lagi, simpel, mudah, sangat-sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali. Hanya tergantung kita ini mau tergerak atau tidak untuk bisa melaksanakan. Waalaikumsalam. Saya baru ketemu nih Mas. Tergantung kita mau atau tidak. Langsung dibagi-bagi aja Mas. Ini eksternal. Oh boleh. Kalau ngopi itu buat ngopi gitu ya. Jadi kalau tidak dipraktekkan mungkin akan terasa berat. Tetapi ketika kita mencoba untuk mempraktekkan, kita bandingkannya jangan dengan waktu yang terbuang ketika kita mempraktekkan, jangan. Tetapi kita membandingkannya dengan Allah memberikan balasannya. Maka kemarin ketika saya tanya gitu kan, saya baru tahu juga itu ya, ternyata tanah di Menteng 1 meternya berapa Pak? 200 juta ya, tanahnya saja ya. Sedangkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rumah di surga, hanya suruh bayar 12 rakaat sehari. Hadis sahih
12 rakaat saja sehari. Tetapi dengan 12 rakaat sehari itu ternyata tidak banyak manusia yang berhasil melaksanakan juga. Ya. Kalau orang kerja, masya Allah dia banting tulang segala macam hanya sekedar untuk bisa mendapatkan rumah, gitu kan? Ini Allah tawarkan rumah di surga yang harganya itu nggak ada bandingannya dengan tanah semahal apapun di atas muka bumi ini. Rumah di surga. Allah minta 12 rakaat. Sekali lagi, ilmu alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang memahami, mempercayai, meyakini lalu mengamalkan. Itu yang terpenting. 12 rakaat. Kalau mau ditambah lagi, ini juga tambahannya bukan main-main, dihindarkan dari siksa api neraka. Bayangkan, kalau dengan 4 rakaat saja ba'da zuhur, dengan 4 rakaat ba'da zuhur, ternyata itu pengurangan apa istilahnya? Pengurangan siksa neraka yang mungkin waktunya itu 1000 tahun kita dikurangi siksa neraka. Coba bayangkan. Kita punya jatah mungkin di neraka 100.000 tahun. Ya kan? Kayaknya itu masih dikit itu dibandingkan dosa kita ya. Nggak ada apa-apa. Nggak bisa kurang Ya, makanya 100.000 itu cara menguranginya ternyata Allah kasih gitu loh. Ternyata Allah kasih. Padahal kalau ditanya 100.000 banyak nggak? Banyak. Mau dikurangi? Mau. Semua orang mau. Dan 1 hari di neraka itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya, bukan 1 hari di sana sama dengan 1 hari di sini. Nggak 1 hari di sini 24 jam hitungannya, hitungan bumi berputar mengelilingi matahari. Tapi 1 harinya di sana itu sama dengan 1000 tahunnya kita hidup di dunia. Kalau seandainya tadi dapat 100.000 tahun kita jatah di neraka, coba bayangkan. Ternyata itu bisa dikurangi dengan 4 rakaat sesudah duhur. Kalau saya tanya kemarin 4 rakaat sesudah duhur berapa lama sih kita kerjakan? Paling solehnya 10 menit lah. Itu paling soleh. Dalam artian kita ngerjakannya khusyuk bang. Sampai goyang-goyang kepalanya itu bukan khusyuknya. Ya kalau lagi imannya agak menengah ke bawah, ya Allah Akbar, 5 menit selesai. Tapi paksa. Ingatnya jangan, aduh waktu saya makan terkurangi, aduh waktu saya ini terkurangi. Jangan itunya, tetapi ya Allah 1000 tahun saya bisa jadi ini dikurangi di neraka. Ketika kita menghadap Allah gitu, dengan begitu bertumpuk dosa, dapat tiket check in di neraka gitu kan, sekian ribu tahun ternyata semuanya hilang, hapus. Karena apa ini Allah? Karena engkau dulu menyempatkan waktu untuk sholat 4 rakaat sesudah duhur. Setiap saat maka habis dosamu. Masya Allah, bahagianya luar biasa begitu. Dan ternyata yang bikin kita sangat terpukul begitu kita sama-sama di track. Yang ini dosanya lebih banyak dari kita agak lebih sedikit, tapi ternyata dia banyak dapat pengurangan, pengampunan, karena dia sering sholat 4 rakaat sesudah duhur. Kita nggak dapat pengampunan. Waduh, itu artinya luar biasa. Pengen minta pulang lagi. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkataan-perkataan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya oleh orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam alam barzakh, yang sudah dibangkitkan dan akan ditentukan neraka atau surga. Maka yang dikatakan oleh mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan ya Allah dengan engkau balikan aku ke dunia, walaupun hanya dengan beberapa saat saja, aku bisa melaksanakan amal-amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Karena sekarang aku ternyata tahu fadilah dan keutamaannya luar biasa. Nah ini 12 rakaat, jangan tinggal, kalau bisa jangan tinggal, ditambah 4 rakaat tadi yang untuk amnesti di neraka, ya kalau bisa juga jangan tinggal. Kalau saya lihat dari wajahnya ini kayaknya lumayan lama di neraka ya. Jadi kalau kita tahu gitu kan, kita ini wajah-wajah lama di neraka, ya hendaknya ya kita dari awal untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Karena kita nggak yakin 100% ya. Kalau kita ini dari jenis piring yang kemarin, dari jenis piring yang datang dan dikembalikan ke tuan rumahnya itu dalam keadaan bersih, kinclong, ya. Bahkan mungkin di atasnya ada hadiah dan lain sebagainya yang akan diterima baik oleh pemiliknya. Kayaknya jangan terlalu pede ke sana. Walaupun inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu, jiwa-jiwa yang betul-betul tenang, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan diridhai dan masuklah ke dalam surga. Itu yang utama lah. Taruhlah kita nggak terlalu pede begitu, tapi kita juga tidak terlalu putus asa seperti contoh piring yang
pecah. Contoh piring yang pecah yang kemarin yang gimana? Ketika dipinjam pecah, sampai ke tuan rumahnya, diapakan itu piring? Dibuang lah. Selama-lamanya di kotak sampah. Kita juga tidak putus asa seperti itu. Bukan berarti kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak mungkin masuk ke dalam surga lagi. Bukan ya. Tetapi kita memungkinkan ini ada yang di tengah-tengah ini. Piring dipulangkan dalam keadaan kotor. Kalau piring dipulangkan dalam keadaan kotor kepada tuan rumahnya, tuan rumah akan mengapakan piring itu? Sebelum dimasukkan ke dalam lemari, dibersihkan dulu, dicuci. Kemungkinan besar kita ada di level yang ini. Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita ada di ruangan yang ini, maka hendaknya ya lebih baik kita sucikan terlebih dahulu. Dengan apa? 4 rakaat sesudah duhur. Ditambah lagi dengan 4 rakaat sebelum duhur. Apa fadilah keutamaannya? Sebelum asar ya. Bagus connect ya berarti ya, yang lain tergantung. Sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar apa fadilah keutamaannya? Dirahmati Allah. Coba bayang. Rahmat itu artinya dari rahimah yarham. Rahmat, kasih sayang. Orang sekarang hanya sekedar untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian bosnya, apapun dia kerjakan. Iya kan? Hah? Mau sombong? Ya, itu yang udah gak punya atasan. Berarti kalau gak punya atasan dia gak akan mungkin ya. Yang punya atasan itu setiap ada, ini normalnya Bu, ya kecuali kalau orangnya pikirannya udah akhirat aja. Pokoknya dia akan berusaha semaksimal mungkin nih supaya penilaian atasan itu baik. Gak ada orang kerja kok, kamu gak bekerja baik, biarin aja, mau dinilai jelek juga biarin. Oh, memang asalnya jelek begini. Gak ada yang begitu. Kalau yang begitu biasanya umurnya gak panjang di perusahaan. Pasti dia akan memberikan yang terbaik. Salah satu tujuannya itu adalah atasan yang punya usaha, maka dia akan berbuat semampunya agar dipandang baik oleh konsumennya. Bener kan? Karena konsumen itu raja dia. Jadi dia harus, apa konsumen mintanya itu Masya Allah dilayani segala macamnya. Sampai saya baru ternyata, ya kalau yang sering ke Jepang mungkin ada pesawat Garuda 777 itu, yang first class itu ada kokinya sendiri, itu dia punya. Ada kokinya sendiri. Masa di atas pesawat, tapi ya itu pelayanan gitu kan. Ya kan itu pelayanan yang harga tiketnya itu bisa untuk tambahan 2 orang umroh lagi. Kalau untuk upgrade kelasnya, bayangkan dimasakin sendiri, pelayanan gitu kan. Dia berusaha untuk apapun juga, intinya supaya rajanya, kalau pengusaha berarti konsumennya itu mendapatkan yang terbaik, agar dicintai oleh atasannya, dicintai oleh konsumennya, dicintai oleh siapapun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci, mau kamu saya cintai. Nah, tinggal jawaban kita apa? Kalau ditanya Allah, mau nggak kamu saya cintai? Jawaban kita kira-kira? Mau. Tapi nggak cukup dengan lisan. Maka niangkanlah pertanyaan itu setelah selesai kita berzikir ba'da asar. Kok ba'da asar? Sebelum asar. Ini masih belum landing sih. Ya, itu. Sebelum asar itu begitu kita sudah azan gitu kan, sebelum sudah azan segala macam masuk sholat itu langsung niangkan kalimat itu. Betul nggak mau disayangi Allah? Kalau mau nggak usah susah-susah, laksanakan sholat 4 rakaat. Makanya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya. Rahmat itu kasih sayang. Orang kalau sudah disayangi oleh makhluk saja, itu segala sesuatu akan difasilitasi. Orang yang sudah disayangi oleh makhluk itu segala sesuatu difasilitasi. Apalagi kalau dia sudah disayangi oleh Allah, segala sesuatu yang menuju kebaikan itu pasti difasilitasi oleh Zat yang memiliki langit dan bumi. Syaratnya satu saja, cintai. Buatlah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, nah kita kemarin ini yang terakhir ya, yang dibahas ya, sudah kita sampaikan kemarin di sini. Kita masuk ke sholat berikutnya, kita menyelesaikan sholat sunnah. Sholat berikutnya yang kemarin saya sampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Bahwa sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Sholatul lail, sholat malam. Bukan sholat rawatib ya Ustaz? Bukan sholat rawatib.
Padahal kita bahas tadi udah luar biasa bagusnya ya. Sholat rawatib itu luar biasa. Belum lagi yang orang sekarang kan ngejarnya ya hanya sholat duha karena mengajarkan rezeki. Kalau ada urusannya rezeki ya jalan sholat ini. Waktunya juga sih. Hah? Waktunya juga. Waktunya enak ya? Enggak juga. Enak waktu sebelum asar dong. Cuman karena sebelum asar itu kalimatnya masih terlalu umum bagi orang-orang yang keimanannya tidak sensitif. Tapi bagi orang yang keimanannya sudah sensitif, dengar kasih sayang Allah, rahmat Allah, Masya Allah, luar biasa. Enakan yang sebelum subuh, Ustaz. Enakan yang sebelum subuh? Iya, 2 rakaat. 2 rakaat, ya. Kan dapat dunia seisinya, Masya Allah. Dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu enggak. Alhamdulillah. Dunia seisinya itu udah besar, tapi berharga mana dunia seisinya dengan rumah di surga? Rumah di surga. Ya rumah tapi nggak masuk. Ya dia dikontrakin. Masuk sini dulu. betul. Punya rumah, makanya kan paketnya saya kasihkan lengkap kemarin itu paketnya. Kalau punya rumah nggak masuk kan repot. Maka paketnya supaya bisa terkurangi hukuman di neraka, tadi paketnya tambahannya apa? 4 rakaat sesudah zuhur. Nah ini paketnya. Supaya bisa dapat rumah surga ya, supaya kita bisa mudah mengerjakan untuk paket yang dijauhkan dari neraka, kan butuh hidayah. Nah, orang yang dapat hidayah itu orang yang disayangi Allah. Nah, caranya supaya kita dapat disayangi Allah dengan 4 rakaat sebelum asar. Paket lengkap, nggak kalah dengan ustaz siapa itu yang ngasih pupuk. Jangan ya, ini paket lengkap loh. Kurang apa lagi? Coba, ya kan? Kurang apa lagi? Udah paket lengkap. Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti mana duluan yang harus dikerjakan Ustaz? Semuanya lah, kerjakan dulu. Ya. Karena nanti kita akan dicintai Allah, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan kita akan mendapatkan rumah di surga. Orang di penjara kemarin, saya ada salah satu jamaah saya itu mantan preman. Saya sebut mantan preman, 3 kali masuk penjara dengan kasus yang berbeda. 3 kali udah masuk penjara. Pertama kelasnya masih ecek-ecek Ustaz saya. Kelas bikin onar masuk penjara. Ternyata di penjara itu bertambah ilmunya. Gitu ya. Masuk penjara berikutnya pembunuhan. Naik kelas kan, bikin onar ke pembunuhan. Masuk penjara berikutnya supplier narkoba. Jadi, hidupnya penuh warna itu. Hidupnya penuh warna, tapi sekarang udah alhamdulillah. Warna hitam maksudnya. Iya, warnanya hitam. Alhamdulillah. Walaupun kemarin waktu dia mau tawaf itu bingung. Saya harus tawaf bagaimana Ustaz? Lah kenapa? Kan tinggal pakai kain ihram aja. Sini tato, sini tato, sini tato. Yang mana saya tutupin Ustaz? Mau tutupin sini tato juga ya, mau apa lagi? Ya sudahlah, apa adanya. Tapi nggak apa-apa itu. Ya karena nggak mungkin kan, dia sudah konsultasi ke dokter segala macam, harus disetrika, karena dia tatonya itu tato dalam. Zaman saya dulu Ustaz, nggak zaman, tato tempel tuh nggak zaman, nggak preman, tato tempel. Jadi tato itu udah sampai ke daging Ustaz. Ya. Kalaupun saya dibacok sini oleh orang, cus, tato saya nggak hilang. Ya tolong sebenarnya. Ayo begitu, jadi tatonya itu sampai yang ke dalam itu. Jadi kalau seandainya harus dihilangkan, ya memang harus dikelopeng. Dan itu memberatkan, kan? Tidak harus orang bertaubat itu tidak harus memberatkan. Memang sudah bertaubat sudah selesai. Walaupun ketika berputar tawaf itu dia harus menghadapi haram, dia haram tahu haram. Jiwa premannya muncul lagi dia lagi. Gue tahu haram. Iya, astagfirullah. Ya Allah, coba bayangkan. Orang Afrika kan juga tato banyak kan Afrika. Tapi karena itu kan nggak kelihatan. Ya, tapi mungkin itu. Oh, tatonya itu macam-macam. Ya alhamdulillah tato yang gambarnya nggak senonoh itu tertutup oleh kayak ihram gitu ya. Coba bayangkan. Orang calo Hajar Aswad aja ngelihat dia takut. Orang lain biasanya ditawarin Pak mau ke Hajar Aswad. Ini dia. Saking gitu ya. Luar biasanya. Nah, lu halaman berapa? Coba bayangkan aja kalau begitu itu. Ini bisa kita lihat ya bahwa tadi bahasa apa sih? Tato. Enggak, sebelum tato apa sih? Hah? Sholat malam. Enggak kok saya ke preman tadi.
Kenapa sampai ke perenang? Jadi tidak tahu. Coba di. Bentar, kenapa? Dapat dunia seisi. Iya. Dapat dunia dan seisinya. Ya, diawali dari tadi dia dapat dunia dan seisi. Terus sekarang kemana lagi? Preman tadi. Enggak, saya mau jelaskan tadi. Kalau dunia seisinya kan sholat subuh 2 rakaat itu sebelumnya. Iya. Setelah itu ini mau jelaskan yang sholat malam itu. Ustaz masih jet lag nih. Iya. Iya. Intinya Punya jamaah preman. Ah. Ustaz cerita punya jamaah preman. Ya Iya. sebelum itu apa? ini terlalu menghayati cerita. Intinya kasih sayang Allah itu mahal harganya. Hidayah Allah itu mahal harganya. Maksudnya itu Nah, itu. barangkali Ustaz mau cerita punya keajaiban apa preman itu di Enggak ada sih, Oh, enggak ada ya. keajaiban apa. Tetapi Itu Ustaz yang asar tadi sebelum asar 4 rakaat dapat hidayah terus loncat ke ya itu tadi kan hidayah Allah itu mahal harganya. Kalau seandainya kita mau mengartikan dengan apapun juga tidak sebanding, walaupun kalau seandainya itu harus diartikan dengan atau dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itulah bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka segala sesuatunya akan Allah fasilitasi. Termasuk orang yang tadinya sejengkal lagi ke neraka, istilahnya gitu ya, sejengkal lagi ke neraka, maka Allah fasilitasi dia untuk berlari dari jurang neraka itu melompat menuju surga. Ya, coba bayangkan aja, kalau seandainya tidak dikasihi Allah dan disayangi Allah dengan sebab sepele, sebabnya sepele aja, ngelihat anak-anak sholat itu. Saya tanya, apa sih sebabnya kok kamu bisa kayak begini? Saya cuman sebab saya sepele, saat saya melihat anak-anak sholat, begitu melihat anak sholat kok kayaknya saya nggak kuat nangis, ya Allah, ini anak-anak kecil-kecil sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia waktu itu sudah punya anak sampai yang pertama anak SMP. Ya tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan itu lebih dari itu. Gitu. Bukan hanya sekedar kenikmatan dunia saja yang sementara ini banyak orang cari dan lain sebagainya. Tidak, itu perlu kita usahakan. Tetapi itu bukan inti dan utama. Yang utama itu ketika Allah memfasilitasi kita mendapatkan berbagai macam kebaikan akhirat. Jadi itulah bentuk sensitivitas keimanan seseorang. Kalau seandainya dia mengerti tentang kebaikan hakiki, maka sensitivitasnya terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Rasul berkaitan dengan akhirat, pasti dia akan bersegera. Maka tidak heran ketika kita melihat salah satu cerita dari para sahabat gitu ya, yang mulia, ketika ada seseorang ketika dia baru saja menikah di sore harinya, tapi ternyata di malam harinya dia mendapatkan panggilan untuk bisa berjihad tanpa tunggu lama dan lain sebagainya. Beliau langsung berangkat berjihad, padahal belum sempat untuk mandi wajib. Ternyata di medan jihad itu beliau wafat, syahid, dan seluruh sahabat mendapatinya ketika syahid itu sudah penuh dengan basah kuyup dengan air. Sahabat semua heran, siapa yang nyiram dia air? Di padang Uhud nggak ada air, nggak ada apa-apa segala macam. Tapi kenapa kok dia bisa begitu nampak jelas itu badannya basah kuyup dengan air? Rasul pun tidak tahu sampai turun wahyu dari Allah bahwasanya sahabat ini tadi dimandikan oleh para malaikat dengan air di surga. Ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi seseorang yang dicintainya untuk bisa mendapatkan kebaikan mahal yang ada di muka bumi. Jadi kalau seandainya tadi kita sebutkan kan begini, duha melancarkan rezeki, oke, boleh. Walaupun hadisnya saya belum dapat. Sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, jauh lebih bagus, hanya sekedar melancarkan rezeki. Dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya. Lalu berikutnya lagi yang ini dan lain sebagainya. Saya termasuk tadi pagi gitu termotivasi dengan seorang ibu yang saya tahu ketika ada ibu bapak gitu kan campur. Ini ibu memang dari segi penerimaan materi itu sangat rendah. Tetapi dia berusaha datang, ketika datang itu dia uzur duluan. Ustadz mohon maaf nih, nanti kalau seandainya Ustadz tanya-tanya saya nggak bisa.
Ini kan pengajian yang paling enak di sini kan, saya nggak pernah tanya-tanya, ya kan? Aku ada jalan terus. Nanti kalau Ustaz tanya-tanya saya nggak bisa, mohon maaf Ustaz, saya udah usia segala macam. Saya cuma pengennya satu aja Ustaz, gara-gara dulu Ustaz pernah bilang orang yang datang ke sini ini dapat satu ayat saja itu lebih baik daripada 2 ekor unta merah. 2 ekor unta merah, bukan saya yang bilang Bu, Rasul yang bilang. Makanya Ustaz saya bela-belain datang ke sini. Hanya untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena dalam satu majelis berapa yang akan kita dapatkan dari kebaikan yang nilainya kalau seandainya dinilai dengan dunia begitu besar. Nah, itulah keutamaan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan hidayah, dicintai oleh Allah, dan semua hidup kita dan kehidupan kita ini difasilitasi untuk menuju ke arah kebaikan. Berikutnya Rasulullah SAW tadi sudah disampaikan ya, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul witr, bahwa salat yang terbaik setelah salat faridah atau salat wajib itu adalah salat malam, salat malam. Apa yang dimaksud dengan salat malam? Maka kita bisa melihat dari beberapa ketentuan yang nanti akan disampaikan oleh Rasul SAW. Salat malam ini artinya salat dilakukan di waktu malam. Kapan malam itu? Ba'da isya sampai sebelum fajar, sampai sebelum subuh. Itu yang disebut dengan waktu malam. Ya, terserah mau dilaksanakan di kapan saja. Nah, kalau kita lihat dari sini lafadznya umum, karena di malam hari itu bisa dilaksanakan beberapa salat. Apa saja salatnya? Bisa salat tahajud, bisa salat witir, bisa salat qiyamul lail, sama dengan salat malam. Qiyam itu artinya berdiri, lail itu malam. Jadi berdiri di malam hari maksudnya adalah sholatul lail atau sholat malam. Bisa tahajud, bisa witir. Mungkin orang yang punya hajat di malam hari bisa sholatnya sholat hajat dan lain sebagainya. Maka ini masih umum. Ditafsirkan dengan beberapa hadis berikutnya. Maksudnya yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari. Ini sholat apa? Karena di malam hari ada beberapa sholat yang dikerjakan. Kita lihat di hadis berikutnya yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-witru haqqun, bahwasanya witir itu adalah hak. Hak ini 2 makna. Hak artinya benar atau hak artinya wajib. Dari beberapa mazhab mengartikan hak ini wajib, maka mereka mewajibkan sholat witir. Imam Abu Hanifah itu mewajibkan sholat witir. Jadi sholat fardu itu di atas wajib, itu 5. Witir itu wajib 1. Jadi ada tingkatan fardu, wajib, sunnah. Kalau kita kan hanya ada 2 saja. Fardu atau wajib itu adalah 5, dan yang lainnya semua sunnah. Tapi bagi beberapa mazhab itu dibikin 3. Fardu itu sholat yang 5 waktu, wajib itu sholat witir, karena Rasul mengatakan hakun, wajib. Nah, lalu setelahnya adalah sholat sunnah yang lain. Tetapi yang paling rajih, yang paling benar di antara kalangan mazhab yang terbenar adalah ya namanya sholat yang fardu dan wajib itu hanya 5, sedangkan yang lain termasuk witir itu adalah sholat sunnah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan al-witru haqqun ala kulli muslim, bahwasanya witir itu wajib dikerjakan seluruh individu muslim. Rasul mengatakannya begitu. Hadis ini sahih. Lalu Rasul mengatakan di sesudah man ahabba ayyutir bi khamas falyaf'al. Orang yang menginginkan untuk melakukan sholat witir itu 5 rakaat silahkan. Wa man ahabba ayyutir bi salas falyaf'al. Kalau seandainya dia menginginkan hanya 3 saja silahkan. Wa man ahabba ayyutir bi wahidah falyaf'al. Kalau seandainya dia menginginkan 1 rakaat saja juga silahkan. Tapi intinya kalau dari hadis ini kita lihat bahwasanya Rasul mengatakan witir itu wajib dilakukan bagi setiap individu muslim. Mau berapa rakaatnya silakan, mau 5 silakan, mau 3 silakan, mau 1 silakan, sesuai dengan maknanya witir. Witir itu artinya ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Kalau 1 niatnya gimana? 1 sholat witir aja niatnya, ya Allah saya niat sholat witir 1 rakaat. Akad itu nggak nyebut 1 rakaat itu. Nggak usah pakai bahasa Arab lah Bu. Nggak usah. Bahasa Indonesia. Kalau niat, kalau rakaat tuh harus disebut. Enggak, tidak. Maksudnya gimana Bu? Di dalam hati kita harus. Iya, ada hadis niat sholat witir 1 rakaat. Oh iya disebutkan. Kalau mau nambah 3, 5. Iya ganti aja. Ganti ya Allah ya. Di tengah jalan boleh. Maksudnya udah niatnya 1 tahu-tahu jadi 3. Enggak, sampai salamnya kita mau berapa tuh? Iya, di tengah waktunya udah ini terus tambah deh 2 gitu boleh. Enggak.
Itu bukan witir namanya. Kalau witir itu Tambahkan jadi 3 kan? bagusnya kalau witir bagusnya dia satu salam saja. Oh, satu. Oh, jadi Bukan 2 1. Boleh, nggak ada masalah. Misalkan kalau mau 3 itu 2 dan 1, bukan 1 dan 2 ya, 2 dan 1. Jadi kalau sudah 1, masuk mau kedua kan enggak. Jadi 2 1. 2 1. Kalau 5 2 2 1. Kan udah jelas jumlahnya dari awal. Kalau 3 itu apa juga? 3 langsung satu salam, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mana yang enak? Maghrib 2 1 kayak 2 tahiyat. Gitu. Ya. Diusahakan di awal kan kita udah bisa ngeliat-liat lah. Udah bisa ngeliat-liat. Nah, ini. Enggak ada masalah. Ini jumlah witir, ganjil. Kalau mau 5 silakan, mau 3 silakan, mau 1 silakan. Jadi witir itu artinya bukan di akhir. Banyak orang mengatakan witir itu artinya penutup. Salah. Witir itu bukan penutup. Witir itu adalah ganjil. Jadi jumlah yang ditekankan oleh Rasul SAW di sini mengacu pada jumlah ganjil. Berapa ya? Ada sholat rawatib, terus sholat witir 1, terus malam kebangun tahajud boleh? Boleh. Biasanya orang Baik. tahu Oh, ini tahajud. sholatnya isya ya, Bapak ya? Ya, Isa, Baik. rawatib, terus witir. Baik. Tidur bangun tahajud. Baik, bagus. Orang-orang kan biasanya maunya witir harus terakhir. Ya. Sudah witir nggak boleh ada sholat lagi. Baik. Ini bagus ya. Kita ingat hadis ini, kalau baca hadis ini jangan lewat begitu aja. Kalau bisa, mulai dari sekarang ini diazamkan diri untuk tidak pernah lewat sholat witir. Tidak pernah lewat sholat witir, karena coba bayangkan 1 rakaat aja apa susahnya? Enggak ada susahnya. Tergantung kita sekarang kemampuan, baru kita atur sesuai kemampuan. Kalau kita mampu melaksanakan sholat witir itu di sepertiga akhir, setelah kita tahajud itu yang paling mulia dan utama. Ya, di sepertiga. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, saya susah kayaknya sampai ke sana karena begini capek dan lain sebagainya, takutnya begitu bangun sudah dan subuh, maka apa yang kita kerjakan? Nah, sebelum tidur kita sholat witirnya. Sebelum tidur kita wudhu sholat witir. Kan nggak pakai apa-apa, kan nggak susah juga kan, sekaligus malah membersihkan dan menyucikan tubuh kita ketika kita ingin tidur. Wah, itu juga susah Ustadz. Biasanya saya itu, ya Allah, kalau udah mau tidur itu yang ada ya sambil tidur di depan TV, gak ada. Jadi gimana? Oke, kalau itu susah disiasati lagi. Selepas kita sholat isya, kita sholat rawatib 2 rakaat. Setelah itu kita tutup 1 rakaat dengan witir. Di sholat itu, ya. Yang penting kan witirnya dapat 1 rakaat. Jadi jangan begitu selesai. Ini lain ceritanya, aduh, sholat rawatibnya aja susah. Udah nggak masuk pengajian kita lah kayak gitu ya. Kalau pengajian kita udah bukan susah lagi. Tambah 1 witir. Nah, bagaimana kalau ternyata terbangun di sepertiga malam, mau sholat, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Sholat tahajud silakan. Sholat tahajud, tapi tidak perlu sholat witir. Karena nanti di hadis berikutnya juga ada penerangan bahwa la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah kita kerjakan di awal malam, di sepertiga malam tidak perlu dikerjakan, di akhir malam tidak perlu dikerjakan, karena sudah kita kerjakan di awal malam. Itulah yang saya sebut witir itu bukan artinya penutup, witir itu artinya adalah ganti. Tapi ada memang hadis yang mengatakan ij'alu akhira shalatika fil billaili al witr. Jadikan akhir sholat kalian itu di malam hari itu sholat witir. Tapi kita perlu pahami ini redaksi hadis. Rasul mengatakan jadikan akhir sholatmu di malam hari itu adalah sholat witir. Bukan ditutup, tapi jadikan akhir. Maksudnya jadikan akhir itu kalau kita mau di malam hari itu sholat kita banyak. Contoh kita bangun di sepertiga malam, kita mau sholat, ada yang banyak kita sholatkan, ada sholat tahajud, mungkin ada sholat hajat yang punya hajat dan lain sebagainya. Maka yang diakhirkan dari 3 sholat ini witir. Gitu. Ini yang disebut oleh Rasul, jadikan akhir sholat itu witir. Jangan witir duluan baru tahajud, atau jangan witir duluan baru hajat, bukan begitu. Jadi kalau ada lagi kumpulan di waktu yang sama, maka jadikan akhirnya itu adalah witir. Bukan berarti orang kalau sudah sholat witir itu nggak boleh sholat lagi, enggak. Gitu ya Pak ya. Nah, beberapa sahabat kita yang memaknai witir itu sebagai penutup adalah ketika dia memahami hadis Rasul yang mengatakan akhir sholat itu harap yang dijadikan akhir sholat adalah witir. Nah, dianggap kalau sudah witir itu berarti sudah nggak boleh sholat lagi, kalau udah akhir, nggak begitu. Nah, begitu ya. Kita lanjut lagi.
Di hadis ketiga yang berkaitan dengan masalah witir ya. Kalau tadi itu dalil yang menunjukkan tentang wajibnya witir ya. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Bahwasanya witir itu wajib bagi setiap muslim. Tapi ada hadis juga ini yang dipakai oleh jumhur yang berkaitan dengan menunjukkan bahwa witir itu bukan sesuatu yang wajib tapi sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Laisal witru bihatmin ka hayati al-maktubah." Bahwasanya witir itu perlu kalian ketahui, ini juga hadis sahih ya. Tidak seperti wajibnya sholat fardu. Tidak seperti wajibnya sholat fardu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini ucapan dari Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi dia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini diketahui bahwa witir itu masuk bahagian daripada sunnah. Berikutnya juga hadis yang berkaitan dengan masalah witir. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, thumma intadaruhu min al-qabilah falam yakhruj. Wa qala inni khasitu ayyuktaba alaikumul witr. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau dinanti-nantikan oleh para sahabat untuk melaksanakan sholat witir ini. Tapi kok nggak datang. Maka ketika datang Rasul mengatakan, saya sengaja tidak datang agar pernah beberapa saat sholat ini tidak dilaksanakan ya, dalam artian supaya tidak dianggap sebagai wajib. Bayangkan kalau seandainya tidak ada kata-kata apapun dari Rasul dan Rasul senantiasa mengerjakan, maka pasti akan banyak dari umat ini menganggap sholat itu merupakan sholat wajib. Sholat itu merupakan sholat wajib. Akan tetapi nanti kita perlu tahu juga Rasul, salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah sholat witir. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sholat witir Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut ke hadis berikutnya. Sholat di bulan Ramadan itu disebut dengan sholat apa biasanya kita nyebut? Sholat tarawih. Artinya apa tarawih? Santai. Tarawih itu artinya santai. Insyaallah ini udah Jumadil Ula. Itu udah Jumadil Ula, tanggal 5 Jumadil Ula, masuk tanggal 6 Jumadil Ula. Besok Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti efektif 3 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Efektif 3 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih namanya sholatnya sholat tarawih. Santai ya, sholatnya harus dikerjakan dengan santai, jangan terburu-buru ya. Kalau terburu-buru namanya bukan tarawih. Maka kalau tadi kita lihat dari hadis ini kok sahabat menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul ketika sholat tarawih itu nyantai. Ketika sholat tarawih itu nyantai ya, duduk sebentar lanjutkan lagi ya, minum dulu, duduk sebentar lanjutkan lagi. Hanya memang ada beberapa yang tidak lumrah di tempat kita dari sunnah-sunnah itu yang sudah terlupakan. Seperti contohnya kemarin kita tahu Rasul kalau sebelum sholat subuh habis sholat sholat sunnah, beliau apa aktivitas yang dilakukan? Berbaring di atas lambung kanannya, selalu dan senantiasa. Selesai sholat. Coba dirasakan kan? Iya. Paru-paru kayak. Iya. Dari segi kesehatan sekarang baru terkuak gitu kan, apa fungsinya ketika orang itu di pagi hari di awal waktu dia bangun itu dia tidur miring dengan posisi sebelah kanan ada di bawah gitu. Walaupun Rasul tidak menyebutkan masalah sebab kesehatannya atau apanya gitu ya, tetapi itu Rasul senantiasa kerjakan. Bahkan kemarin kita bahas hadisnya ada perintah dari Rasul, lakukan. Nah, berbaringlah. Tetapi kita lihat sunnah ini nggak ada udah. Kalau di masjid Indonesia belum pernah ketemu satupun orang yang begitu. Belum pernah ketemu satu. Kecuali di masjid yang saya ngisi materi itu di dalamnya gitu ya, mereka coba-coba dikit-dikit ditambahin lah semenit 2 menit mereka berbaring. Setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah. Sebelum subuh. Jadi Rasul itu setelah sholat sunnah sebelum subuh itu menanti sahabat yang lain. Itu beliau senantiasa apa ya namanya ya? Bahasa Inggrisnya itu kelekaran gitu. Bahasa kitanya apa? Berbaring ya? Berbaring dulu. Berbaring, tapi nggak berbaring terlentang. Berbaring miring dengan bahagian sebelah kanan ini ada di bawah dan menjadikan tangannya sebagai bantal. Tidak bablas itu. Hah? Bablas orang ini
siang. Makanya kerjakan itu di masjid. Ya. Kalau di rumah hilang, udah hilang. Udah bangunnya terlambat, ya loh. Masih harus berbaring lagi, nggak bangun gitu. Jadi di masjid. Adzan biasanya kalau saya minta kepada masjid yang saya ngisi gitu, yang berkaitan dengan materi ini, kasih tambah biasanya berapa menit? 7 menit, Ustaz, tambah 10 menit. Wah, gak kelamaan Ustaz. Justru kalau di sholat subuh, kita perlu tahu kan, kalau kita mau melihat sunnah kan semua harus dilihat dari sunnah. Rasul SAW jarak yang paling lama antara adzan dan iqamah itu di waktu subuh. Jadi Rasul SAW itu di waktu subuh itu panjang. Nanti bisa kita masukkan ke hasanah. Panjang sholat di antara 5 waktu itu Rasul punya itu. Yang paling panjang itu di sholat mana itu ada. Gitu. Kalau kita kan semua standar kan, karena sholatnya ya suratnya juga surat pendeknya cuma 2. Kalau nggak inna atau inna, qul huwallahu ahad. Inna atau inna, qul huwallahu ahad. Kalau Rasul enggak. Dari 5 waktu sholat itu ada yang beliau senantiasa panjangkan di antara 5 sholat itu. Dan antara azan dan iqamahnya juga begitu. Termasuk yang paling panjang antara azan dan iqamah itu adalah di sholat subuh. Sampai sahabat itu ketika menceritakan tentang batasannya, itu beliau mengatakan, masuk saya ke dalam masjid ketika mengingatkan unta saya belum bisa melihat apa-apa. Tapi begitu selesai daripada sholat subuh keluar, saya sudah melihat semuanya terang dan nampak bisa disaksikan. Tapi ini jangan dijadikan dalil bagi mereka yang terlambat sholat subuh. Wah, cocok Ustaz, cocok. Enggak ya, dalam artian ini waktunya masih tetap tepat, tapi sholatnya jamaah di masjid. Jadi dipanjangkan nggak apa-apa ya. Oke, ya, itu yang berkaitan dengan sholat witir sebahagian dari sholat malam. Lalu diriwayatkan juga, nanti kita lihat di sini ada berkaitan dengan masalah witir. Diriwayatkan dari Khadijah binti Hudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amaddakum bi shalatin hiya khairun lakum min humurin ni'am." Tambah lagi oleh Rasul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kalian dengan satu salat yang lebih baik daripada barang paling berharga di dunia. Saya nggak tahu barang paling berharga di dunia bagi kita itu apa, kan macam-macam ya. Barang paling berharga di dunia itu macam-macam antara satu dengan yang lain. Kalau yang sudah punya anak, ya barang yang paling berharga di dunia anak. Yang sudah punya apa, barang paling berharga, pokoknya barang paling berharga di dunia. Rasul mengatakan, Allah sudah berikan kepadamu salah satu barang paling berharga, lebih baik daripada barang paling berharga di dunia, dengan satu sholat. Apa sholat itu wahai Rasul? Rasul mengatakan al-witr. Sholat itu adalah sholat witir. Sholat itu adalah sholat witir. Maka secara tidak langsung ketika kita mampu untuk meluangkan waktu, menyedekahkan waktu untuk melakukan sholat witir, walau hanya 1 rakaat, maka kita sudah menyedekahkan barang paling berharga bagi kita di dunia. Karena kita sudah memampukan diri untuk melaksanakan itu. Lalu ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr." Waktunya, nah ini disampaikan di sini waktunya. Waktu daripada sholat witir itu adalah habis sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Jadi cocok dengan strategi kita tadi ya. Habis sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Mau dikerjakan bebas. Kalau dikerjakan di sepertiga akhir itu paling baik. Kalau tidak mampu sebelum tidur. Kalau tidak mampu lagi habis sholat isya, sholat rawatib 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Insya Allah kita berhasil untuk mendapatkan yang terbaik dari harta dunia ini. Ya. Itu waktunya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Sebelum kita dengar adzan subuh, maka masih boleh kita melaksanakan sholat witir. Ya. Sebelum kita mendengar adzan subuh, maka masih boleh kita melaksanakan sholat witir. Nah ini permasalahannya, Ustaz, waktunya tinggal 5 menit. 5 menit lagi adzan subuh. Mana yang harus saya dulukan, tahajud atau witir? Mana yang harus didahulukan? Tahajud atau witir? Hanya mampu bisa melaksanakan itu. Mana yang harus didahulukan? Nah, kita lihat mana yang lebih utama di antara keduanya. Tahajud disebut dalam Al-Quran, Ustaz. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di malam hari itu bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Oh, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut. Betul, tahajud di dalam Al-Quran disebut. Tetapi makna daripada tahajud ini umum juga. Bisa juga disebut di sini bahagian daripada sholat witir.
Maka ditafsirkan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara tahajud dan witir itu witir memiliki keutamaan lebih. Maka kalau waktunya tinggal tersisa ya 4-3 menit gitu, mana yang harus kita dahulukan? Witir. Witir dahulu yang kita dahulukan. Salat 1 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dalilnya mana nanti akan kita lihat. Ya, nanti kita akan lihat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun." Nih. Ini agak keras nih hadis ini. Rasul sampaikan keras dan hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang memberikan satu illah dari hadis ini. Al-witru haqqun, witir itu wajib. Faman lam yutir falaisa minna. Orang yang enggak salat witir itu bukan bagian dari kami. Masya Allah. Bukan main-main berarti kan? Ya. Kalau Rasul bilang mau witir silakan, enggak witir silakan. Nah itu aman itu ya. Aman itu. Kalau kamu mau witir boleh, enggak witir enggak apa-apa. Nah itu kalau ada hadis begitu aman. Tapi hadisnya enggak begitu bunyinya. Al-witru haqqun. Bahwa witir itu wajib. Faman lam yutir, barang siapa yang tidak berwitir, tidak melaksanakan salat itu falaisa minna, maka dia bukan bahagian daripada kami. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud ya, lalu disahihkan oleh Hakim. Disahihkan oleh Hakim. Subhanallah. Jadi Masya Allah, yang bikin kita terngiang kalau kita lagi susah bangun gitu, seolah-olah Rasul nempelin mulutnya di kuping kita. Kamu mau masuk bagian saya, gitu loh. Enggak Rasul, ya udah tidur aja. Ya tapi gitu, mau nggak? Mau Rasul bangun witir. Nah itu insya Allah bangun. Ya insya Allah. Jadi, sebutannya begitu. Kita ambil sentuhan-sentuhan hadis-hadis itu kita apa ya? Kita ilustrasikan bahwa itu panggilan dari Allah. Ya, memang itu panggilan dari Allah, panggilan dari Rasul. Panggilan dari Allah, panggilan dari Rasul. Susah banget mau ngerjain 4 rakaat setelah duhur. Itu berat banget ya Allah, ini susah banget, apalagi udah capek banget. Kayaknya Allah nyamperin kita ambil ngomong, kamu mau nggak dibebasin dari neraka? Enggak. Ya udah nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Nggak apa-apa lah ya Allah. Tambah-tambah di neraka juga ya, mudah-mudahan masih kuat badannya. Kalau mau begitu silakan. 4 rakaat sebelum asar kita susah banget itu kan. Datang seolah-olah bisikan, kamu enggak saya sayangi. Allah bilang gitu. Enggak. Ya udah enggak usah salah gitu. Tapi kalau mau, wah buktikan. Karena memang butuh bukti. Termasuk ini tadi. Mau enggak kamu masuk bahagian umatku? Waktu mau witir. Maka ganti alarm sesuai dengan ini. Kan bisa kan alarm diganti kan, bisa kan suara bisa diganti kan. Kita rekam aja sendiri. Rasul bilang, mau nggak kamu jadi umat? Nah, gitu di sholat witir gitu kan. Aduh, ya Allah berat banget rasanya gitu. Antara iya dan tidak gitu kan. Kalau enggak apa-apa, tapi hari ini kamu nggak diaku umat Rasul. Nah, itu kan berarti model baru gitu ya. Jadi insya Allah sih bangun gitu ya. Kalau tidak memang ya minimal syaitan akan mengeluarkan effort lebih berat. Lebih keras lagi untuk membangunkan kita gitu. Karena apa? Kita udah pasang salah satu senjata untuk menghilangkan. Adanya enggak mempan juga, ya itu ada sesuatu di iman kita gitu. Sesuatu di iman. Nah, Ustaz kalau seandainya gimana, Ustaz? Saya sholat witir aja nggak sholat subuh. Nggak usah tanya kalau begini ya. Tanya kalau begini. Baik, hadis berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau beliau menjelaskan dulu, ini bukan hadis ya. Beliau menjelaskan tentang pembukaan hadisnya, nanti akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam salat malamnya, itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu beliau salat 11 rakaat. Yusalli arba'an. Pertama diawali dengan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang baiknya salatnya dan panjangnya salatnya. Berarti intinya gimana? Kalau Aisyah mengatakan salat 4 rakaat, jangan kamu tanya masalah baiknya dan masalah panjangnya, jangan kamu tanya.
Berarti baik atau nggak baik? Baik. Udah pasti. Itu kan bahasanya bahasa tidak to the point, tapi intinya adalah di sana. Ini bagus nggak nih kamera? Jangan kamu tanya bagusnya, udah semua orang ngakui ya, itu mesti kan begitu. Sama lagi, jangan kamu tanya kualitasnya dari sholat Nabi dan jangan kamu tanya panjang. Sudah sangat berkualitas dan panjang. Gitu. Sampai ketika sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bersama dengan Rasul. Satu rakaatnya itu beliau membaca di dalam satu rakaat itu Al-Baqarah. Waduh. Tak dulu, belum nih. Begitu ngikut Anas bin Malik waktu itu masih kecil. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Anas bin Malik bilang, mungkin Rasul sampai ayat 20 dulu selesai, namanya anak kecil kan. Ternyata lanjut. Ya Allah, mungkin sampai ayat 30. Terus mungkin ayat 100. Terus loh, kok sampai selesai Al-Baqarah. Mungkin selesai Al-Baqarah aja langsung sujud. Langsung ruku gitu. Ternyata dilanjutkan dengan surah berikutnya. Dilanjutkan dengan surah 3 surat berikutnya Rasul baca. Sampai Anas bin Malik, kalau nggak kuat-kuat iman saya tinggal dengan Rasul gitu ya. Coba. Lalu rukuknya panjangnya sama dengan berdirinya. Iktidalnya panjangnya sama dengan berdirinya. Sujudnya panjangnya sama dengan berdirinya. Coba, luar biasa. Makanya dia Rasul. Iya, makanya. Satu malam pun Benar. Maka beliau bukan makanya beliau Rasul, beliau tahu bahwasanya beliau Rasul. Kalimat ibu tadi udah benar, tapi diperbaiki. Bukan makanya beliau Rasul. Iya. Halus banget. Kan orang Solo, Bu. Bukan makanya beliau Rasul, tapi beliau mengetahui kapasitas beliau sebagai Rasul. Paham? Beliau mengetahui kapasitas beliau sebagai pemimpin dan beliau mengetahui beratnya kapasitas itu, maka beliau lebih memberikan porsi untuk dekat dengan Tuhan. Agar apa? Beban itu tidak terasa berat. Oh, berarti alhamdulillah Ustaz, saya jarang sholat karena beban saya nggak berat. Begitu ya. Ngeles ini namanya di sini nih baru. Saya bukan Ustaz jadi. Oh, santai Ustaz. Saya alhamdulillah dari lahir sampai sekarang ini Allah nggak kasih beban berat. Bukan begitu perkara. Ya. Maka dari beberapa ulama mengatakan bagi seorang pemimpin tahajud itu memang bukan wajib, tapi kelaziman. Karena dia sunnah, posisinya tetap dia pada sunnah. Tapi lazim sebenarnya bagi seorang pemimpin untuk dia itu mengistiqomahkan dalam tahajud. Agar apa? Agar dia bisa mengemban tugasnya itu dengan pertolongan Allah. Pemimpin itu macam-macam dari kelas presiden. Maka alhamdulillah presiden kita ini tahajudnya kuat-kuat ya. Gitu ya. Lalu dari bawahnya menteri, gubernur, bupati, camat, RT sampai pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu, pemimpin dapur. Nah, sama juga tuh ya Mas. Namanya pemimpin itu hendaknya sesuai dengan kapasitasnya, jadi tidak meninggalkan salat malam. Ingat, hati-hati. Salat malam ketika kita merasa berat itu sebenarnya bukan karena faktor kesehatan apapun, enggak ada. Hanya faktor satu aja, faktor malesnya kita dan faktor kita ngikutin bisikan syaitan. Ngikutin bisikan syaitan. Nah, di sini saya lanjutkan lagi ya. Summa yusalli salasan, lalu setelah itu beliau menutupnya setelah 4, lalu beliau menutupnya dengan 3 rakaat. Ini jadi ada satu versi yang lain. Rasul itu kalau sholat malam 4-4-3. Ya, dipakai versi ini boleh 4-4-3. Kalau Aisyah qultu ya Rasulullah, baru Aisyah bertanya kepada Rasul, "Atanamu qabla an tutir?" Apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, inna ainayya tanaman." Memang engkau lihat mataku ini tidur. Wala yanamu qalbi, akan tetapi hatiku tidak tidur. Bahasanya dalamnya. Maksudnya apa nih? Nah, ini bahasa mesranya Rasul kepada istrinya.
bahasa mesranya Rasul kepada istri. Banyak sekali tafsiran karena yang terjadi antara suami dan istri, antara Rasul dengan istrinya. Tetapi secara umum kalau kita ambil dari segi fikihnya saja, kita tidak mengambil dari segi yang lain. Kita ambil dari segi fikihnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang masalah ini karena di dalam pemahaman beliau bahwa namanya sholat malam itu diwajibkan untuk tidur terlebih dahulu. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau sholat malam itu tidak harus diawali dengan tidur. Kalau ingin tidur silahkan, tetapi kalau seandainya tidak ingin tidur juga silahkan. Jadi bebas mau dikerjakan oleh kita. Itu sebelumnya tidur terlebih dahulu ataukah tidak tidur terlebih dahulu. Mana yang lebih memungkinkan itu yang kita kerjakan di antara keduanya. Yang terpenting adalah kerjakan. Lakukan. Gak lama, hanya beberapa menit saja. Ya. Daripada nanti kita udah dikubur baru kita teriak-teriak ya Allah minta balikin sholat witir, nggak bisa. Ya. Nggak bisa lagi. Waktu kita tidak ada yang tahu. Ya, waktu kita tidak ada yang tahu. Saya baru dapat saja SMS tadi sore, jamaah saya yang saya bawa umrah kemarin baru pulang kemarin nih. Pagi tadi meninggal dunia. Pagi tadi meninggal dunia. Bukan baik ya, usianya nggak terlalu tua, biasa saja. Tapi beliau ternyata sehat, bugar, kemarin pulang nggak ada masalah juga. Bahkan justru yang pulang sudah pesan kamar rumah sakit di sini karena begitu umroh pulang tuh kaki sudah bengkak semuanya, nggak bisa gerak sama sekali dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah beliau masih sehat. Tapi yang itu namanya usia kita. Ustaz, tadi yang sholat tahajud Rasul kan 4 Ya. Yang 4 rakaat itu 2 tahiyat. Enggak, satu salam. Oh, 1 salam. Jadi yang Ya, 1 tahiyat juga. 1 tahiyat ya. Nah, 4-4-3. Ini satu versi ya. Boleh juga 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1 boleh. Jadi bebas nanti ini di versi yang mana yang mau kita kerjakan. Di versi yang mana yang mau kita kerjakan. Gitu ya, Bu ya. Ini yang satu salam. Tapi tahiyatnya juga 1 juga. Karena yusalli minal lail asyraqa'at wa yutir bisa jeda. Pernah juga Rasul witirnya 1 rakaat. Pernah juga lalu disambung dengan 2 rakaat fajar. Dalam artian itu Rasul sholatnya itu hampir full semalam suntuk. Karena begitu akhir daripada sholatnya itu beliau langsung nyambung dengan sholat fajar. Masya Allah. Manusia dijamin oleh Allah masuk surga. Dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Dijamin oleh Allah dibebaskan dari neraka. Tapi ibadahnya masih seperti itu. Kita dapat jaminan apa? Nggak ada jaminan dihapus dosa, nggak ada jaminan masuk ke surga, nggak ada jaminan juga dibebaskan dari neraka. Kalau yang dapat jaminan saja tidak terlena dengan jaminannya, maksud kita terlena dengan bisikan syaitan. Waktu itu ada hadis katanya kalau di hatinya ada iman yang sebiji sawi Masih masuk surga. Oh iya Bu, insya Allah kalau orang mukmin itu pasti masuk surga. Itu pasti, itu hadis sahih. Pasti Bu. Cuman itu piring kedua. Apa piring kedua? Yang dipulangkan dalam keadaan kotor. Ya cuci dulu. Pasti masuk rak. Cuman kalau piring itu dibekerak gitu ya, bersihnya itu. Ya. Kalau pas dibersihin, terang pecah sekalian di sini. Sama riwayat itu. Ya mungkin sakingnya. Semua. Barang siapapun yang ada di dalam hatinya itu ada iman, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti. Cuman kan perkaranya bukan masalah masuk ke surganya itu, dicucinya ini loh, begitu lah. Ya. Dicucinya ini. Kalau ternyata nauzubillah dicuci, manusia terakhir masuk ke surga loh, gitu kan? Masuk juga ke surga tapi terakhir. Ya, ada ceritanya kan Ustaz yang dia perangkat masuk surga itu kan yang terakhir. Oh itu bukan terakhir masuk surga, tapi begitu beratnya masuk ke dalam surga. Beliau takdir masuk ke surga tanpa dicuci ke neraka, tapi begitu beratnya untuk masuk ke surga. Karena banyaknya yang harus dia bertanggung jawab. Maka Masya Allah, betapa kuatnya manusia yang mampu untuk menerima tanggung jawab amanah yang berat. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ketika diberikan makanan oleh pembantunya, hadiah makanan, karena lapar banget, langsung dimakan. Pembantunya kaget, tumben majikan saya kasih makanan langsung dimakan. Hadiah biasanya pertanyaannya, masya Allah, lebih dahsyat dari KPK. Mana? Ini langsung misalnya, mohon maaf, Khalid, kok ini biasanya saya kasih makanan kamu tanya-tanya segala macam, ini saya kasih makanan kok langsung astagfirullah nanti. Nggak ada yang membuatku seperti ini kecuali rasa lapar di perut. Baru SOP dijalankan lagi. Tanya, dari mana kamu dapat? Udah masuk. Dari mana kamu dapat? Sesungguhnya makanan ini aku hadiahkan kepadamu dari hasil. Dulu aku pernah melakukan perbuatan begini di saat aku sebelum Islam. Syubhat, nggak jelas halalnya. Apa yang terjadi? Masya Allah, langsung Abu Bakar As-Siddiq masukkan tangannya ini ke kerongkongannya. Muntah, nggak bisa muntah-muntah segala macam. Sahabat bingung, kenapa ini nggak mau jawab. Baru orang ini, kenapa diceritakan. Begitu selesai cerita, baru sahabat yang lain, ya Allah, sampai seperti ini kan engkau? Apakah harus sampai seperti ini, wahai Abu Bakar? Engkau sampai harus mengorbankan nyawamu hanya karena 2 suap barang yang belum tentu haram. Mendengar kalimat itu, bukannya langsung teror, berdiri lagi dan matanya memerah-marah. Sesungguhnya aku sudah mendengar dari Rasul SAW, semua yang masuk ke dalam tubuh ini minal haram, dari sesuatu yang haram, fannar aula biha, neraka lebih berhak untuk memakan daging itu. Mati lebih baik daripada aku harus menelan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh. Masya Allah. Mati lebih baik bagiku daripada aku harus menelan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh. Jadi amanah itu yang seperti itu beratnya. Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu dari sahabat, hartanya nggak mau luar biasa. Sama dengan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini yang berkaitan tadi ya, pertanyaannya kenapa kok lari ke sana? Karena kan kalau orang punya sebatas sebiji sawi iman aja, insya Allah kan masuk surga. Ustaz, insya Allah namanya Muslim itu masuk surga. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk ke dalam surga. Tetapi kapan masuk surganya? Nah, berapa lama dia dicuci? Jangan sampai begitu selesai dicuci, wah masuk surga, surganya tutup, tapi situ nggak bisa. Ini aneh gitu ya. Masuk surga sampai Allah kehendaki akan selalu dan senantiasa. Ya, orang udah puas ke surga segala macam, dia baru newcomer. Ya, mendatang baru gitu. Baik, saya kira cukup sekian. Insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjutkan. Dan berarti saya bawa lagi aja ya, itu ya flash disknya ya, supaya bisa di-insert, bisa dimasukkan ke sini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun ya. Insya Allah pada pekan berikutnya tetap di hari Selasa, dan waktunya mungkin bisa kita lebih panjangkan lagi. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin kayaknya agak kurang pas segala macam karena belum sempurna menjalannya. Insya Allah nanti kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan menyelesaikan tentang masalah salat selesai. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati.